Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan progres sudah sampai sejauh mana pencapaian atau proses transfer dari rekening yang ada di Bank BRI ke rekening semua penerima di masyarakat. Untuk pencairan dana ini sangat sederhana. Yang pertama, bagi masyarakat yang sudah hingga saat ini BPBD Kota Kupang telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, yaitu bantuan Seroja. Ya. Oleh sebab itu kami ingin tahu sudah sejauh mana penyaluran bantuan saat ini. Baik. Yang pertama, selamat sore untuk teman-teman dari Suara Fakta Hukum. Salam sehat untuk kita semua, salam tangguh. Yang pertama dapat kami sampaikan berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban Seroja di Kota Kupang bagi 12.192 kepala keluarga yang tersebar di 51 kelurahan berjumlah 150 miliar 985 juta rupiah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan progres sudah sampai sejauh mana pencapaian atau proses transfer dari rekening yang ada di Bank BRI ke rekening semua penerima di masyarakat. Yang pertama, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini sudah tertransfer semua dari 51 kelurahan itu. Dana ini sudah ditransfer ke semua saudara-saudara korban bencana Seroja di 51 kelurahan terdampak. Jadi yang awalnya baru 50, sekarang sudah ditransfer ke 51 kelurahan plus kelurahan Sikumana yang menjadi kelurahan terakhir proses transfer ini dilakukan. Nah, dari dana 150 miliar 985 juta rupiah itu yang sudah ditransfer sebesar 143 miliar 129 juta 500 ribu rupiah. Itu setara dengan 94,80%. Nah, sisa 7 miliar lebih itu dana itu adalah dana yang memang tidak bisa lagi ditransfer karena ada beberapa rumah yang tidak masuk dalam kategori, ya, baik itu berupa rumah dinas atau rumah pemerintah, tempat usaha. Ada juga masyarakat yang tidak bersedia menerima dana ini. Mereka dengan rela untuk dana ini silakan di-store kembali ke kas negara. Ada juga pendobelan nama. Ada juga masyarakat yang keluar sebagai penerima bantuan Seroja, namun rumahnya sudah terlebih dahulu dibedah oleh pemerintah Kota Kupang, oleh Bapak Wali Kota lewat program bedah rumah, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN yang yang digawangi atau yang dikelola oleh Dinas Pemukiman Rakyat dan Tata Ruang. Kemudian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dari 143 miliar 129 juta 500 ribu rupiah itu yang sudah cair, jadi masyarakat yang sudah mencairkan dananya itu sudah sebesar 76,66% atau sebesar 113 miliar 301 juta 605 ribu rupiah. Dan progres kemajuan fisik pekerjaan perbaikan rumah sudah sebesar 10.066 unit rumah atau sebesar 82,56%. Nah, tadi juga ada pertanyaan bahwa ada masyarakat yang bertanya, kenapa waktu penetapan dari BNPB rumah kami itu keluar sebagai penerima bantuan kategori rusak berat, tetapi turun menjadi kategori rusak sedang. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa itulah gunanya atau itulah pentingnya
verifikasi dan validasi di lapangan. Jadi ketika ditemukan kerusakan yang dialami oleh masyarakat itu tidak mencapai atau di atas dari yang diamanatkan lewat Perka Kepala BNPB berkaitan dengan teknis rumah-rumah mana saja yang masuk dalam kategori rusak ringan, berat, dan sedang, itu memang harus diturunkan grade-nya atau diturunkan klasifikasinya. Maka dari itu teman-teman yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan cukup berhati-hati dalam penentuan apakah turun kategori atau harus naik kategori. Nah, maka dari itu kami mengharapkan kepada saudara-saudara penerima bantuan dana Seroja ini untuk dapat menggunakan dana ini secara baik. Dan ada juga yang ketika data dari BNPB itu keluarnya rusak ringan, tapi setelah divalidasi dan diverifikasi, rupanya yang bersangkutan terkena dampak yang sangat berat sehingga harus dinaikkan menjadi kategori rusak berat maupun rusak sedang. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab atau kewenangan dari teman-teman yang bertugas selaku tim verifikator di lapangan. Nah, oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini belum mengerjakan rumahnya, karena kami temukan masih banyak juga saudara-saudara yang dengan alasan tidak punya biaya, dia harus mengerjakan rumahnya, dan dengan dana ini Bapak Mama bisa mengakses dana ini yang belum kerja. Ya, kami berikan keleluasaan untuk memilih toko bangunan dimanapun, sehingga nanti Bapak Mama bisa mengambil bahan bangunan di toko tersebut untuk selanjutnya bisa melanjutkan pekerjaan rumah dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan progres dana Seroja ini di Kota Kupang. Bapak, ini kan terkait dengan transfer uang yang telah masuk di rekening. Ada masyarakat yang belum paham bagaimana cara mencairkan. Mereka belum, tolong Bapak menjelaskan terkait dengan pencairan dana yang telah masuk di rekening warga. Baik. Penjelasan seperti apa? Untuk pencairan dana ini sangat sederhana. Yang pertama, bagi masyarakat yang sudah mengerjakan rumahnya, yang kami butuhkan adalah Bapak Mama bersedia atau wajib hukumnya untuk mengisi form-form yang sudah disiapkan oleh BPBD. Karena format-format ini sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BNPB maupun petunjuk teknis yang merupakan turunan dari Juklak tersebut yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota Kupang. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi bagi Bapak Mama, saudara-saudara yang sudah mengerjakan rumahnya terlebih dahulu, maka Bapak Mama hanya tinggal melengkapi berkas SPJ, memasukkannya ke BPBD, untuk kemudian kami memberikan surat pengantar ke BRI untuk uangnya, dananya bisa Bapak Mama ambil secara langsung di BRI. Yang kedua, bagi Bapak Mama yang belum mengerjakan rumahnya, ini Bapak Mama harus bekerja sama juga dengan toko-toko bangunan. Nah, untuk toko bangunan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, BPBD tidak pernah bekerja sama dengan toko bangunan manapun di Kota Kupang. Sehingga Bapak Mama yang merupakan korban Seroja dan belum mengerjakan rumahnya punya kewenangan, punya hak untuk menunjuk toko bangunan mana saja yang akan Bapak Mama kerjasamakan. Ya. Jadi misalnya toko A dekat dengan rumah Bapak Mama sekalian, silakan Bapak Mama menghubunginya sehingga nanti ada format yang harus diisi oleh Bapak Mama, ya, diisi oleh toko, untuk nanti ketika Bapak Mama mengakses bahan-bahan bangunan di situ, kemudian nanti Bank BRI akan memposting, akan mempindah bukukan dana yang ada di rekening Bapak Mama ke rekening toko. Jadi ini cashless, tidak ada uang tunai, ya, tidak ada uang yang ditarik. Jadi uang ini hanya berpindah dari rekening Bapak Mama ke rekening toko di mana Bapak Mama mengambil bahan bangunan. Maka dari itu kami selalu bilang ke masyarakat untuk segera melengkapi bukti atau kelengkapan berkaitan dengan surat pertanggungjawaban. Karena apa? Pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh BNPB. Karena dana ini adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat lewat BNPB. Oleh sebab itu,
yang digunakan adalah draft atau skema pertanggungjawaban yang juga dikeluarkan oleh BNPB. Maka dari itu sekali lagi, berkaitan dengan pemanfaatan dana negara, maka kami sangat berhati-hati untuk menyiapkan bukti-bukti berkaitan dengan surat pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa proses pencairan uang Bapak Mama sekalian sangat sederhana. Bapak Mama tinggal mengisi format yang sudah diberikan oleh teman-teman pendamping di kelurahan. Untuk selanjutnya, apakah ketika sudah diisi, maka itu bisa dikumpulkan ke BPBD, baik itu lewat lurah maupun silakan dibawa langsung ke BPBD. Kami akan memeriksa itu, dan kalau sudah lengkap, kami akan memberikan surat pengantar ke Bank BRI. Untuk selanjutnya, Bapak Mama akan diberitahukan lewat pemberitahuan, lewat lurah ataupun lewat bank langsung berkaitan dengan dana yang sudah bisa dicairkan. Begitu. Seperti apa himbauan Bapak terhadap masyarakat terlebih penerima dana Seroja di Kota Kupang? Iya, himbauan kami selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, yang pertama, Bapak Mama jangan percaya berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, silakan mengakses informasi di BPBD kapan saja, jam berapa saja, selama itu masih masuk dalam jam dinas, jam kantor, silakan bisa datang ke BPBD Kota Kupang untuk Bapak Mama bisa mengakses informasi yang benar berkaitan dengan bagaimana cara mencairkan dana ini. Karena saya katakan tadi, sudah mau 80% proses pencairan masyarakat terhadap dana ini. Yang berikut Bapak Mama sekalian, kami mohon supaya Bapak Mama tidak percaya calo. Ya, misalnya ada yang membawa nama petugas BPBD Kota Kupang atau mengatasnamakan petugas BPBD Kota Kupang. Kalau Bapak Mama masih ragu, tolong hubungi kami. Tolong hubungi Bapak Ibu Lurah supaya jangan sampai Bapak Mama tertipu. Dan sekali lagi kami mau bilang, semua proses yang ada di BPBD gratis. Tidak ada pungutan apapun yang dilakukan oleh BPBD atau oleh pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan penyaluran dana bantuan Seroja ini. Karena di bank sekalipun tidak ada yang namanya biaya administrasi dari rekening yang dibuka untuk Bapak Mama sekalian. Apalagi kami di BPBD. Semua transparan, semua gratis, dan bantuan ini 100% diperuntukkan untuk Bapak Mama sekalian. Bahkan ketika Bapak Mama ingin mengakses dana di bank, Bapak Mama bisa mencairkan sampai 0 rupiah, ya, sampai tidak ada tersisa di rekening Bapak Mama. Oleh sebab itu, sekali lagi, tolong digunakan dana ini secara baik, karena dana ini dikhususkan untuk memperbaiki hunian. Sekali lagi, dana ini dikhususkan untuk memperbaiki hunian, yaitu tempat tinggal di mana kita tinggal yang tahun lalu terkena badai Seroja. Oleh sebab itu, silakan pergunakan dana ini sebaik-baiknya, untuk memperbaiki rumah kita. Dan Bapak Mama bisa meningkatkan kualitas rumah apabila Bapak Mama masih ada dana lebih dari bantuan ini, misalnya untuk toilet harus diperbaiki, silakan diperbaiki. Untuk kamar tidur silakan diperbaiki. Gunakan dana ini yang 10 juta ini, yang 25 juta ini, dan yang 50 juta ini dengan baik, sehingga hunian Bapak Mama sekalian bisa lebih layak dari sebelumnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk bantuan Bapak Mama warga Kota Kupang, untuk kritikan, untuk masukan, ya, bagi kami di BPBD Kota Kupang. Kami yakin, kami percaya kritikan, masukan, ya, itu adalah bukti bahwa masyarakat Kota Kupang tidak tinggal diam. Kami sementara diawasi oleh Bapak Mama sekalian, karena kami juga butuh kontrol yang baik dari Bapak Mama warga masyarakat Kota Kupang berkaitan dengan penyaluran bantuan Seroja ini. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dan salam tangguh.